Hai semua, kembali lagi di channel aku. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngeklik video aku dan juga makasih banget buat teman-teman yang udah mau nonton video aku. Di sini aku bakalan sering upload video tentang cara aku make up, trik dan tips dari aku, gimana caranya aku make up dan juga beberapa pengalaman yang bakalan aku share untuk kalian yang lain. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran, aku bakalan bahas apa sih di video kali ini. Ikuti aku terus ya sampai videonya berakhir. Nah, sesuai dengan judul thumbnail di video aku bakalan berbagi atau sedikit curhat di video ini tentang mantan sahabat. Ya, mantan sahabat. Aku yakin banyak dari kalian punya sahabat. Nah, aku tuh tipikal orang yang susah banget bergaul. Aku tuh tipikal orang yang susah banget terbuka sama orang. Dulu aku punya sahabat waktu aku SMP. Waktu aku SMP, aku tuh anaknya tuh cupu banget, culun banget, dan juga nggak terlalu ikut bergaul sama teman-teman yang lain. Jadi aku di waktu SMP itu punya teman satu kampung yang namanya si A lah, aku bilang namanya si A ya. Jadi waktu SMP aku punya beberapa sahabat yang kami itu emang udah akrab banget satu sama lain, dan aku di antara semua teman-teman tuh emang sama dia yang paling akrab. Kalau nggak salah aku punya 3 sahabat apa 4 ya, 3 kalau nggak salah, si A, si B, dan si C. Kami tuh selalu kemana-mana tuh selalu bareng-bareng di awal semester. Aku bakalan nggak bilang namanya siapa, dari mana, dan juga kelas berapa. Soalnya kan nggak enak juga kan kalau tiba-tiba dia nonton video aku yang ini. Singkat cerita, dulu tuh aku punya temen tuh sedikit banget. Aku tuh juga jarang banget bergaul di kelas. Dan aku tuh juga tipikal orangnya tuh minderan banget, nggak percaya diri, dan juga aku orangnya bener-bener selalu ngerasa aku tuh nggak baik, aku tuh nggak pantas temenan sama mereka. Itu yang aku pikir waktu itu, beneran. Nggak tahu sih kenapa aku bisa berpikir kayak gitu, tapi emang itu yang aku pikirin dulu. Makanya aku tuh orangnya minderan banget, minderan. Aku tuh orangnya bener-bener minderan banget. Aku tuh selalu merasa nggak cocok temenan sama si A, si B, si C, si D. Tapi teman-teman aku yang 3 sahabat aku ini tuh mereka tuh bener-bener kayak udah klop aja sama aku. Nah, di antara 3 sahabat ini, si A, si B, dan si C, kan tadi udah ya, tadi yang kayak aku bilang tuh aku tuh paling akrab sama si A. Dia tuh dari keluarga yang lumayan berada, dan dia tuh anaknya cantik banget, putih, dan juga badannya tuh bagus. Jadi aku dari kelas 1 sampai akhir kami teman sahabatan itu akrab banget sama dia. Dan nggak tahu kenapa suatu hari ini kan sekolah lagi ngadain kayak camping pramuka. Aku kan juga ikut ekstrakurikuler pramuka. Dia nih ikut, ketiga sahabat aku nih ikut sama teman-teman kelas yang lain. Terus kami itu diwajibkan bayar uang transportasi dan juga uang makan. Karena aku tuh nggak punya uang, jadi aku tuh nggak ikut, dan aku tuh nggak tahu kalau ketiga sahabat aku ini ikut. Karena sebelum berangkat tuh aku 2-3 hari tuh nggak sekolah karena aku sakit. Nah, mereka tuh pergi sekitar 2-3 hari camping kan. Pas aku masuk sekolah lagi, teman-teman yang lain bilang kalau ada acara camping pramuka, dan aku tuh emang beneran nggak ikut, dan emang nggak apa ya. Kalaupun aku tahu, aku tuh juga emang nggak pengen ikut sih. Pertama karena aku nggak punya biaya. Kedua, aku tuh juga nggak punya pakaian yang pantas buat aku pakai pas nanti di tempat camping. Dan yang ketiga, itu yang tadi aku bilang, aku tuh orangnya minderan banget dan nggak percaya diri banget. Selang beberapa waktu mereka kan pulang, 2-3 hari kemudian mereka pulang. Nah, sahabat aku si A ini, dia tuh mulai kayak cuek sama aku. Dia tuh mulai kayak jaga jarak sama aku, dan juga dia tuh mulai udah kayak ilfil gitu loh sama aku. Di
dulu tuh kita ke kantin bareng, belajar bareng, ke kelas bareng, pokoknya ngapa-ngapain selalu bareng. Datang dari camping, sahabat aku si Ani, dia temenan lagi sama teman aku yang lain yang bukan di grup aku berempat tadi. 3 sahabat aku itu bukan itu. Dia tuh temenan lagi dan akrab banget sama teman aku, bilang aja dah inisialnya D. Nah si D ini anaknya juga lebih kaya, lebih cantik dan juga lebih populer dari si A. Aku tuh mikir kok kenapa si A ini kok jaga jarak sama aku kan. Aku mikir banget apa sih salahku dan apa kurangku. Dulunya kami tuh baik-baik aja, kami selalu curhat bareng-bareng. Pulang sekolah kami jalan kaki bareng-bareng, ke kantin bareng-bareng, belajar bareng-bareng, kemanapun bareng-bareng. Dan tiba-tiba aja sepulang dari camping dia tuh udah berubah. Aku tuh kan anaknya tuh minderan banget dan juga gak punya begitu banyak temen. Jangan sahabat, yang teman aja aku tuh gak terlalu banyak. Di kelas aku tuh bergaul biasa, cuma gak terlalu terbuka sama temen yang lain. Makin hari aku kan diam, aku gak nanya ke dia. Tapi dia tuh kayak terus aja jaga jarak sama aku. Dia jaga jarak sampai akhirnya dia tuh pindah duduk. Tempat duduknya itu dia tuh pindah duduk sama si D, teman barunya yang si D ini. Aku tuh penasaran kenapa sih dia kayak gitu. Dan bodohnya aku waktu itu aku tuh menyalahkan diri sendiri. Aku tuh nggak berpikir kalau emang dia tuh bosen sahabatan sama aku karena ya emang dia tuh emang bosan gitu. Aku nggak berpikir kayak gitu. Aku menyalahkan diri sendiri dan aku tuh berpikir kalau emang dia yang benar dan aku yang salah. Berminggu-minggu sampai berbulan-bulan aku terus nangis. Aku nangis di kelas, aku nangis di rumah. Setiap jam makan siang, yang tadinya aku sama dia kan ke kantin, sekarang dia sama teman barunya yang si D ini. Aku tuh kayak ngerasa kehilangan. Aku tuh ngerasa kehilangan sahabat yang udah lama temenan sama aku dan tiba-tiba dia tuh pergi gitu loh. Kalau dulu apa-apa ada dia, ada aku. Sekarang dia tuh udah pergi. Rasanya tuh nggak enak banget, beneran nggak enak banget. Dan sedangkan aku tuh nggak tahu salahku tuh apa. Dia nggak mau ngomong sama aku dan aku tuh karena orangnya minderan, aku tuh juga nggak nanya sama dia. Itu sih begonya aku, bodohnya aku. Dan pas ada ulangan pun dia kan anaknya lumayan pintar. Dia sama teman-teman yang lain, sama sahabat aku si B dan si C ini mau dia berbagi kayak contekan ulangan itu loh. Tapi sama aku tuh enggak. Si B dan si C nanya ke aku, kok dia kayak gitu. Aku tuh nggak bisa jawab karena emang aku tuh nggak tahu salahku apa. Aku tuh nggak tahu kenapa dia kayak gitu dan aku tuh juga nggak tahu kok dia tega kayak gitu. Oke, kalau emang aku punya salah, ya aku sengaja ataupun nggak aku sengaja, kan harusnya mungkin dia bisa ngomong kayak atau gimana. Dia tuh tahu aku tuh anaknya minderan dan nggak percaya diri banget. Aku tuh orangnya nggak bisa ngomong. Aku tuh orangnya malu banget buat ngomong sama orang lain. Terus aku berpikir kenapa ya dia kayak gitu. Nah, berbulan-bulan tuh lewat. Akhirnya di suatu hari nih, di suatu ketika teman aku si B dan si C ini kan lagi makan di kantin. Aku waktu itu masih di kamar mandi. Mereka tuh duluan. Nah, si A sama si D duduklah sama mereka. Aku tuh pas datang dari toilet. Aku tuh ngeliat ke mereka duduk berempat. Jadi aku tuh ngerasa kayak masih terluka, kayak masih itu si A sama temannya yang baru atau sama sahabatnya yang baru tuh aku ngerasa kayak kesepian gitu loh. Aku tuh ngerasa kayak kehilangan dia. Nggak enak banget rasanya kayak gitu. Jadi aku tuh nggak nyamperin. Aku tuh sembunyi di belakang. Nah, di belakangnya itu ada tembok. Di belakang tembok itu aku berdiri. Aku mikir, aku tuh deg-degan gitu. Apa aku harus nyamperin apa enggak ya? Apa gimana kalau aku nggak nyamperin? Aku tuh kangen sama dia. Aku tuh kangen sama sahabatku yang si A ini. Tapi kalau aku nyamperin, aku ngerasa nggak pede. Aku ngerasa nggak berani. Terus aku dengar percakapan mereka. Disitulah aku baru sadar. Aku tuh baru tahu ternyata nggak semua hal yang kita pikirin tuh selalu benar, dan nggak semua hal yang kita anggap benar tuh ya nggak selalu benar gitu.
kalau nggak salah teman aku si B dan si B apa si C tuh nanya ke A, ke teman aku si A, kok kalian sekarang kayak gini, kok kamu sama dia kayak gini, dia itu maksudnya aku. Terus si A tuh jawab, dia tuh bilang kayak gini ke teman aku yang si B apa si C ya, dia bilang kayak gini, iya aku nggak mau lagi temenan sama dia, aku tuh udah ilfil sama dia tuh apa-apa nggak punya, HP aja dia nggak punya. Kalau bikin PR, aku yang selalu jemput dia ke rumahnya dia dan dia juga nggak pernah beliin bensin motorku. Setiap bikin PR dia selalu nyontek dan dia juga bodoh kan. Di antara kita berempat dia penampilannya dia kan paling culun. Lihat aja bajunya nggak pernah ganti baju. Lihat aja sepatunya, dia juga nggak pernah ganti sepatu. Itu aja sepatunya. Dia bilang kayak gitu. Dan ya emang benar, aku tuh nggak pernah ganti seragam sekolah. Waktu SMP aku kan dapat 4 seragam sekolah, merah putih, merah biru, batik, baju olahraga, sama ada lagi satu seragam apa tuh aku lupa. Dan aku tuh emang punya itu aja. Aku tuh kayak temanku yang lain kan, karena memang mereka punya uang, mereka tuh punya kayak baju serep gitu, apa ya, mereka tuh punya kayak baju cadangan, tapi aku tuh enggak. Aku tuh emang nggak punya uang buat beli itu. Dan sepatu pun aku cuma satu. Untuk olahraga itu, untuk hari biasa juga itu. Kalau teman-temanku itu beda. Si Ani punya mungkin 4 atau 5 pasang sepatu. Dia juga punya banyak buku-buku baru. Dia juga bisa setiap minggu tuh bisa beli pulpen baru. Dan aku satu pulpen itu kalau belum habis, aku tuh nggak punya uang buat ngeganti yang baru. Dan emang benar yang dia bilang. Sahabat aku si A dan si B ini bilang responnya tuh mereka tuh kayak kecewa gitu loh ngedenger sahabat aku si A ngomong kayak gitu ke aku. Dan mereka tuh juga kaget tahu alasan si A ngejauhin aku karena emang udah gak tahan sama sifatku yang aku bilang di awal tadi. Si A tuh katanya tuh gak tahan karena aku tuh sering minta nebeng gratis di motornya dia. Dia kan bawa sepeda motor sekolah, sedangkan aku jalan kaki. Sebelum dia punya sepeda motor, kami tuh selalu jalan kaki bareng pulang sekolah. Dan karena dia tuh udah naik ke kelas ke kelas selanjutnya, ke kelas yang lebih tinggi, kayak naik kelas gitu, dia dibeliin sepeda motor sama bapaknya. Sedangkan aku tuh nggak punya. Kami tuh temenan berempat, 3 orang punya sepeda motor, 2 orang punya sepeda motor dan 2 orang enggak. Waktu itu hatiku tuh hancur banget. Aku tuh nggak nyangka, oh itu sebenarnya yang dia pikirin tentang aku. Yang selama berminggu-minggu, berbulan-bulan aku tuh nangis, aku tuh ngerasa kesepian, aku tuh ngerasa kehilangan dia. Dan alasan kayak gitu yang emang ngebuat dia tuh mungkin ilfil mungkin atau gimana. Tapi kenapa dia nggak ngomong gitu loh. Sahabat aku si B dan si C itu cuma bilang, kalau emang kamu nggak mau temenan lagi sama dia, yang maksud mereka dia tuh aku, ngomong dong secara baik-baik. Kamu tuh jangan menghindar terus dari dia. Dia bilang kayak gitu. Aku tuh nangis di balik tembok ngedenger itu. Dan bodohnya aku, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan aku tuh terus nangis. Aku tuh terus penasaran, apa sih salah? Kok dia kok kayak gitu? Ya mungkin waktu itu aku memang sahabat yang membosankan. Aku emang cuma bisa memberatkan dia dengan segala kekurangan dan dengan segala kelebihannya dia. Dan saat itu aku lihat si A kan udah akrab dan sahabatan banget sama si D. Si A tuh lebih modis dia memang. Nah si A sama si D ini kan memang punya uang, orang tuanya itu emang berada. Mereka tuh emang benar-benar cocok lah dari materi, dari penampilan, dari sifat. Itu sih yang aku lihat waktu itu. Dan untungnya sahabat aku si B dan si C itu gak berubah. Mereka tetap mau nerima aku waktu itu. Mereka tetap mau nerima aku yang pulang sekolah jalan kaki, yang punya sepatu cuma satu, yang punya seragam cuma 1 pasang. Dan mereka mau temenan sama aku yang emang anaknya tuh pinteran banget, gak bisa ngomong, gak bisa dandan, gak bisa bergaul. Mereka tetap mau temenan sama aku. Dan sekarang setelah aku udah rumah tangga dan bisa cari uang, bisa nabung untuk anak-anakku, untuk suamiku, aku tuh sadar
kalau buat apa sih kita harus memaksakan diri jadi sahabat yang baik kalau emang kita nggak nyaman, ya udah bilang aja ya kan. Tapi yang bikin aku kecewa tuh sama sahabat aku si A nih, kenapa dia nggak ngomong kan? Kenapa dia tuh menghindar, seakan-akan aku yang salah, seakan-akan aku yang emang membuat dia tuh marah dan nggak suka gitu sama aku. Sedangkan pokoknya waktu itu aku tuh ngerasa bener-bener apa ya, ngerasa bener-bener nggak punya siapa-siapa, ngerasa bener-bener nggak dihargai banget. Setelah beberapa tahun kami lulus, suatu hari aku tuh ketemu sama dia di Denpasar. Dia udah nikah dan punya anak, dan waktu itu aku masih gadis, aku belum nikah. Aku ketemu dia dan sifatnya itu belum berubah, sikapnya dia sama aku tuh belum berubah. Dia tuh masih kayak orang yang benci sama aku dan juga kayak ngerasa jijik gitu loh ngeliat aku. Aku tuh cuma menyayangkan aja, kenapa sih dia kayak gitu. Pertemanan kita yang kurang lebih 2-3 tahun tuh terhapuskan karena dia tuh udah punya teman baru dan udah nemuin teman baru yang emang selevel sama dia. Gak enak banget rasanya kayak gitu. Kita punya sahabat yang benar-benar kita anggap udah kayak saudara, tapi di belakang dia ngerasain itu dan dia gak ngomong sama kita, tapi dia ngomongnya sama orang lain. Dan bodohnya aku saat itu, aku tuh baper banget, dan aku tetap nyalahin diri aku sendiri untuk apa yang dia katakan sama teman aku si B dan si C. Kalau dipikir-pikir bener sih, kami itu dari latar belakang keluarga yang berbeda. Dia tuh orangnya berada, cantik, dan juga modis banget. Dan sedangkan aku waktu SMP, aku tuh hitam, jerawatan, gak punya apa-apa, dan otakku tuh juga bukan tipikal murid yang pintar banget. Aku tuh cuma standar lah, bodoh enggak, pintar banget juga enggak. Dan sampai saat ini aku tuh masih kangen banget sama dia sebenarnya. Cuma aku tuh ngerasa bego aja gitu. Aku tuh nganggap dia teman, sahabat, bener-bener sahabat kayak saudara, tapi dia tuh mikirnya aku kayak gitu. Dan ternyata dia tuh nggak bisa nerima kekurangan aku. Dia tuh nggak bisa nerima kekurangan aku dari materi, kekurangan aku dari penampilan, dan juga kekurangan aku dari sifat. Mungkin dari teman-teman yang sekarang nonton video aku ini ada yang pernah merasakan atau mungkin mengalami apa yang aku ceritain tadi. Tapi ada baiknya sih aku tuh tahu yang sebenarnya, walaupun nggak denger langsung dari dia. Nggak enak banget gitu loh rasanya. Aku tuh mikir banget, kenapa dulu aku tuh sebaper itu sama dia. Aku tuh sepercaya itu sama dia. Berbulan-bulan aku menyalahkan diri sendiri. Aku tuh mikir bahwa memang aku yang salah, dan aku tuh juga mikir bahwa memang yang ngebuat dia tuh kayak gitu ya emang salahnya aku gitu. Dan ternyata memang benar, salahnya ada di aku. Dianya yang nggak bisa nerima aku secara apa adanya aku. Dan di umur segitu tuh kita kan belum bisa ya mengontrol emosi, mengontrol sifat, mengontrol sikap. Gak enak banget, bener-bener gak enak banget. Sakit banget digituin sama sahabat yang udah kita kenal bertahun-tahun, dan dia tuh pergi dengan sahabat yang lain. Tapi aku juga nggak tahu sih, mungkin ada sikap dan sifat aku yang memang mungkin yang aku nggak tahu, yang dia nggak suka. Tapi setidaknya kan dia tuh harusnya ngomong. Nah sekarang ini udah berlalu berapa tahun ya, jujur aku tuh pengen ngomong sama dia, pengen memperbaiki semuanya biar nggak canggung gitu. Tapi ya mau gimana, emang udah kayak gini kan. Rasanya tuh nggak enak banget bener.
buat teman-teman yang mungkin ada kesalahpahaman sama sahabatnya atau teman-teman yang teman-teman anggap baik, coba deh selesaiin baik-baik. Jangan jadi pengecut kayak aku di masa lalu, dan juga jangan jadi pengecut yang terus merasa dan menyalahkan diri sendiri, karena kita kan nggak tahu kesalahan apa yang udah kita buat sehingga kita tuh pantas mendapatkan perlakuan kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada masalah sama teman atau sahabatnya, teman-teman tuh harus mikir gak selamanya kita yang salah dan gak selamanya kita yang benar. Kita tuh harus berusaha memperbaiki diri. Dan salahnya aku tuh yaitu aku tuh gak bisa memperbaiki diri di masa lalu. Sampai sekarang masih ngambang aja aku sama teman SMP kuning kan, terus kayak gini. Dan sekarang aku canggung kalau ketemu sama dia juga kayaknya canggung sih ketemu sama aku. Buat teman-teman yang mungkin ada di posisi aku yang aku ceritain saat ini, ada baiknya teman-teman hadapi dan juga selesaikan masalah yang sekarang teman-teman hadapi. Karena kalau sampai berlalu-lalu itu benar-benar nggak baik banget, benar-benar nggak baik banget. Karena percuma kan tahun-tahun yang kita lewati sama dia kalau berakhir dengan nggak baik kayak gitu. Lanjut lagi. Sekarang aku tuh jadi lebih sadar kalau kita tuh nggak bisa memaksakan apa yang kita suka ke orang lain. Terkadang apa yang kita anggap benar atau yang kita anggap bagus itu tuh belum tentu bagus dan benar untuk orang lain. Jadi ada baiknya kita tuh lebih mencari atau lebih bisa menempatkan diri ke tempat atau kepada orang yang lebih benar. Maksudnya kepada orang yang mau jadi teman atau sahabat kita, yang mau menerima kita ya apa adanya. Ketimbang aku nggak tahu sih apa dia tuh kayak gitu, emang bener-bener kayak gitu apa karena dia dapat komporan dari orang lain, aku tuh nggak tahu. Soalnya selama kita sahabatan 2 apa 3 tahun itu semua tuh baik-baik aja. Cuma kalau emang dia tuh sahabat aku, kalau emang dia tuh bener sayang sama aku sebagai sahabat, kalau emang bener dia ada yang ngobrol, masa sih cuma 2 apa 3 hari dia datang dari camping udah pulang? Berarti kan emang mungkin dia tuh bukan sahabat yang baik buat aku. Sekarang aku tuh jadi mikir segitunya dulu aku sama dia. Sedih sih, bener sedih banget kehilangan sahabat yang udah lama banget sama kita, 2 apa 3 tahun itu. Banyak banget kenangan, banyak banget kebaikan yang udah aku terima dari dia, banyak banget juga pelajaran yang udah aku terima dari dia. Tapi aku ikhlas kok sekarang. Aku ngerasa ya mungkin emang ini udah jalan dari Tuhan, biar aku tahu apa sebenarnya yang dipikirin tentang aku. Aku tuh dulu menyalahkan diriku banget, menyalahkan, bener-bener menyalahkan karena kehilangan dia. Tapi sekarang aku tuh sadar kalau mungkin kita tuh emang gak cocok buat jadi sahabat seterusnya, ya kan? Sekarang aku tuh udah lost kontak dari dia, bahkan di FB pun kita tuh udah gak temenan, karena emang aku yang ngeblokir dia. Aku tuh gak mau ngerasain hal yang kayak dulu lagi. Ya semoga kalaupun dia nonton video ini dan dia tuh sadar atau ngerasa ya mungkin suatu hari nanti kita ketemu, biar bisa kita jadi ya setidaknya saling tegur sapa lah, biar gak terlalu campur. Nah buat teman-teman yang mungkin sekarang ada di posisi aku yang tadi aku ceritain itu, teman-teman tuh harus lebih bisa membuka pikiran, lebih bisa membuka hati, dan juga lebih bisa bergaul. Jangan kayak aku itu, jangan terlalu minder, jangan terlalu tertutup jadi orang. Coba deh kita selesaiin masalahnya di saat itu juga. Coba teman-teman memberanikan diri tanya kenapa dan apa alasannya kok kayak gini. Kalau emang teman-teman ngerasa udah nggak bisa lagi sahabatan sama orang lain, bilang terus terang. Dan jangan ngejelekin orang lain di belakang, itu tuh nggak baik banget, bener-bener nggak baik banget. Kalau emang teman-teman ngerasa dia tuh udah nggak pantas jadi sahabat kita lagi atau nggak pantas jadi teman kita lagi,
setidaknya kita yang harus bisa memperbaiki diri sendiri biar nggak jadi orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di belakang orangnya. Dan kita kan juga nggak tahu kalau sekarang kita nggak menganggap teman atau sahabat kita itu udah nggak pantas lagi untuk jadi sahabat atau teman kita kan juga nggak tahu kesalahan apa atau kekurangan apa yang udah kita lakuin ke mereka atau ke dia. Kita tuh juga harus sadar bahwa nggak ada manusia yang sempurna, semua hal tuh pasti ada kekurangan, cuma tergantung kitanya yang mau menerima kekurangan dan kelebihan teman kita, dan tergantung kitanya juga apakah kita bisa menyadari kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Oke, sekian dulu curhatan dari aku. Nanti aku bakalan upload video tentang curhatan aku selanjutnya tentang sahabat juga, atau mungkin tentang keluarga, atau mungkin tentang pengalaman aku selama aku hidup. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Maaf banget kalau emang ada kata-kata atau mungkin sikap dari aku yang membuat kalian tuh ngerasa nggak enak pas nonton video aku. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih banget. Dan juga buat teman-teman yang baru pertama mampir, boleh dong aku minta like dan juga subscribe-nya biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Oke teman-teman, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan juga